Marky bisa menggunakan hero salah satu powernya dia. Iya. Hanabi. Hanabi. Kalau kita Oke. bisa ngomong. Oh iya, Itu yang nggak sempat menutup- muncul juga sebenarnya Yes. di season sebelumnya. Sempat muncul tapi itu juga benar-benar power di tangannya dari seorang Marky. Sir, Dan what's bahkan your kalau bisa command? kita lihat, Your key tidak is ada Fanny untuk seorang Nile. Nile memang adalah salah satu jungler baru di arah MPL yang punya power tinggi untuk mechanical. Ya itu kalau kita berbicara soal mungkin motorik ya Motorik. kan. Hero-hero dash power. Hero dash Iya. power, Dia dia, nggak perlu ragu deh. dia kuat I banget. would Cuma choose my sekarang own ini path. dia harus ingat dia bermain di MPL. Adu mekanik sepertinya bukan jawaban untuk sebuah kemenangan. Iya. Adu mekanik oke, kalau lo ingin bermain kayak lo tahu catch up lo lawannya berat gitu. Misal Lancelot Link, itu oke. Atau Link Hayabusa. Tapi kalau sekarang gimana caranya? Dia bisa mainin makronya. Iya. Gimana caranya dia bisa catch up? Dan untuk di level MPL nih udah nggak cuma sekedar adu mekanik, tapi gimana setelah lu bisa dapetin killnya, lu Iya, punya itu. plan nextnya. Ya itu dia, utamakan planning. That's right. Ketimbang yang mungkin Gambling. sering kita lihat gamblingnya itu gambling dengan red kill, roamer tuker sama mid lane. Tapi kalau kita kembali lagi ke draft pick, Fanny udah di ban, bahkan Haritnya juga di ban. Karena aku Iya. juga kepikiran, Aku udah ke arah sana. Harit Marky itu pakai ya. Purify, Atlas bener-bener gak bisa catch up ke sana. Iya. Pertama Purify, sama kedua lu mainin Marky di saat Kadira kemarin performnya secara tidak langsung itu lebih di atas Marky. Ya, kita harus Tandanya akui itu. Marky udah siap dengan hero unique poolnya. Mhm. Tapi masalah utamanya kalau kita melihat dari kemarin, Cloud dimainkan terus sama Marky. Dia menggunakan Purify. Sekarang Cloudnya di-ban oleh teman-teman dari Geek Farm sendiri. Ya, dan Arlot nih- juga sudah di-ban karena kita tahu sendiri Pakito akan sangat kesulitan ketika berhadapan dengan Arlot. Terisla boleh banget di-ban di sini karena opsi nantinya dari teman-teman EVOS mereka akan bermain dengan AOE, Area of Effect. Joy dengan Rhythm of Joy-nya, lalu kita melihat Atlas dengan Hey, Fatalingnya. is Tapi the untuk proof sekarang that I'm Brody still ditutup alive. sehingga hero dari Brands benar-benar masih belum dimunculkan. Iya. Menurutku kalau masih mau main aman di sini atau ngedeny pick agar Faramisnya bebas, ambil aja Melisanya, bermain dengan Atlas Melisa Faramis bakal jadi poin plus untuk teman-teman dari EVOS Legends karena mereka menghindari cloud altar dari Faramis ini jadi sia-sia. Iya, dan bahkan ini bisa jadi satu titik yang dimana Geek mereka harus cari cara. Siapa yang mereka harus tumbangin terlebih dahulu? Mereka harus ngedinai Fatal Link dari Atlas, atau mereka harus cari incer Melisa di area backline, dan memaksakan gimana caranya ke altar ini keluar terlebih dahulu sebelum tim fight besar untuk Geek dan juga EVOS. Apakah Melisa untuk Marky di sini akan muncul? Wow, karena Beatrix jatuh ke tangan Brands. Ya, kayaknya Brands lebih memilih hero nyamannya aja. Hero untuk secure late game juga. Apalagi ketika ada Pakito, dia tahu persis gimana cara mungkin untuk mendinai dash ability dari Pakito. Entah dengan menggunakan Wesker, entah nanti dia akan menggunakan Nibiru tapi dia bikin Husklaw secepat mungkin agar deliver damage dari Pakito, burst damage-nya tidak akan sampai Menurut ke arah aku, Beatrix. Melisa sih Bisa ya one-one satu pilihan yang sangat baik, tapi Curry sepertinya. Wow, Kari Lancelot. Lancelot Nile lagi akan berulah kali ini dan mungkin dari sisi jungler ini tas sangat terbuka dengan sangat bebas. Dia bisa pakai Fredin, dia pakai Baksha juga bisa. Malah aku mikirnya ini pick yang bagus untuk satu hero, Popheus. Popheus Popheus Tuker. untuk Fluffy. tuker untuk Fluffy, Joy-nya untuk jungler. Itu dia. Dengan 3 hero yang memiliki dash ability, dan bahkan dash ability-nya ini banyak banget, Pakito juga udah pasti bakal kesulitan dalam laning phase karena lawannya adalah Popheus. Walaupun Popheus gak secepat Pakito untuk urusan clear wave, tapi nanti di team fight dia bakal ngeganggu banget gimana gerakan-gerakan dari 3 hero, terutama Karinya yang mungkin akan terkena engage. Oke, Terisla. nampaknya mereka lebih memilih karakter Terisla. Ingin tetap bermain dengan adanya crowd control, wombo, combo, combro, Area of Atlasnya. effect tadi ya, yang Ah, dari yes. awal aku mention. Iya, tadi Tapi setelah. dengan line up seperti ini, Purify sangat diperlukan oleh Kari. Namun Harus banget sayangnya, kalau Purify-nya digunakan, ini Brands-nya bakal bebas banget untuk nembakin Mark. Oke, benar. berarti mereka juga harus ganti dong emblemnya ini dengan Swift untuk just in case Prof early game-nya bakal coba diharas Iya. dari seorang Brandshare. Oh ya, penggunaan talent yang sangat amat mungkin lebih efektif untuk di area early-nya dan bahkan mungkin bisa membuat dia survive setidaknya di laningnya sendiri. Posisi dari Kari tentunya harus dijaga oleh pemain-pemain dari Geek Farm, tapi ini dia kelima draft yang sudah kita lihat dari masing-masing kedua belah tim. Apakah EVOS Legends mereka mampu untuk mendapatkan game pertama mereka di match debut mereka? Atau Geek Farm akan masih menjadi tim yang menghantui semua tim yang bertanding di season 12? Debut EVOS Legend akankah berakhir manis atau bahkan Kick Farm yang bangkit dari keterpurukan? MPL Arena, mana tepuk tangannya?
Let's go to the land of town. Tadi aku sedikit ngintip tuh. Ya, satu Talent- Purify saja. Iya. Satu Purify saja dan itu adalah dari Aboy. Marky berarti harus menjaga posisinya dia. Dia juga harus mempertimbangkan untuk Wind of Nature karena tentunya ketika berhadapan nanti dengan Beatrix, dia sangat perlu sekali Wind of Nature ini untuk menjawab physical damage yang begitu pasti, begitu power dari Brans di late game. Ya, dan ngebawa Swift seperti yang Oji bilang untuk di tangan Marky ini bakal menambah attack speed dia setidaknya ngepoke dan bahkan memaksimalkan pasif yang dimiliki dari seorang Kari sendiri untuk memberikan sedikit true damage ke arah pemain dari EVOS yang pengen ngeharas ke arah seorang Marky. Oke, kalau ngomongin Marky kali ini, lihat dia langsung dominasi di arah bottom lane, dia mainin Fokingnya, dia tahu early-nya mungkin dia punya dari pasif dan bisa menggul dari seorang Brass. Itu yang gue bilang sama Profesor KB, harusnya kalau dia udah nggak pakai Purify. spell Purify, dia udah harus pakai Swift. Iya. Kenapa? Dia akan coba haras, dia akan coba berani bermain. Kalau dia bermain udah dengan flicker tapi dia tidak nutup pergerakan dari seorang Brans, ini berat loh. Brans ini punya power weapon master. Rapture-nya juga ini nggak mungkin. Di arah mid ada late game. Marky kehilangan bahkan mancing mana mantap. Kali ini Wet Flicker berhasil mendapatkan first cloud dari King. Kembali lagi dengan adanya satu buah Lancelot Nile di arah bottom lane. Coba untuk memberikan damage yang masih belum cukup nampaknya Profesor. Ya, tapi kalau kita melihat dari tas ya, tadi yang dia amankan adalah Thrill dan juga dia mainin ke arah Match Emblem. Jadi dengan 30 Magic Power dan juga 16 Adaptive Attack, dia udah punya satu Magic Wand di arah early game. Dan ini bakal power banget untuk di area Turtle. Jangan mendekati tas, karena apa? Karena Electrifying Beats-nya akan sangat meledak sekali damage-nya walaupun dia belum punya jenis Wand. Magic Power-nya udah tinggi banget di early game. Ya, dia punya adaptive damage yang sebenarnya dari lethal tapi ternyata Baloy. Oke, Baloy dimakan, ditelan bulat-bulat. Fluffy memaksa Aboy menggunakan Purify, informasinya sangat mahal untuk seorang Dreams. Memang di depan sana, salah pick up terjadi. Fluffy berhasil melakukan satu momen kill. Ujumi mencoba untuk melakukan sedikit coverisasi menuju ke seorang Luke. Dan mulai harus di-respect para pasukan dari kedua belah tim. Mereka lebih meredam dan tidak menuju ke arah Turtle yang pertama. Ya, sementara kita melihat memang Fluffy dengan satu buah, tapi ditahan. Ternyata Rico yang sempat di-cancel oleh seorang Luke di sini. Ancaman dari seorang Luke mengarah ke arah Fluffy. Mencoba untuk mendelay sebanyak mungkin waktu yang bisa dilakukan oleh seorang Luke. Tapi kalau kita ngeliat memang dari Fluffy sendiri dia tahu targeting yang bisa dibawa. Yang bisa diculik yaitu Aboy yang mungkin ketika nggak ada Baloy ini akan sedikit sulit posisi dari Aboy. Dan tentunya jika mereka Pantale! Watch out, watch out, watch out! Berhasil mendapatkan satu poin kill di depan sana, Retribution. Diamankan oleh seorang Nile. Informasi yang sangat mahal seperti yang sudah gue bilang sebelumnya. Kalau tidak ada Purify, udah bisa dimakan Aboynya oleh seorang Dreams. Dan tentunya dengan pertukaran Turtle. Profesor, is it worth it? Wah, ini balik lagi si Aboynya bener-bener udah ditumbangkan 2 kali. Dan 2 kali ini bukan angka yang bagus. Kebetulan sebagai mid laner, match up dari Faramis versus Varsha-nya benar-benar jadi tidak berimbang. Hijume memang tumbang di awal game, tapi dia belum memiliki pasif yang tinggi. Dan untuk sekarang melihat Aboy 2 kali tumbang, dia harus lebih jaga posisi dan lebih menahan Purify-nya. Entah nantinya untuk Atlas saja atau untuk Fluffy karena ada 2 AOE-nya. Iya, ini bakal jadi pilihan tapi tentunya Baloy. Latihan! Masih bisa diselamatkan dengan Kelotar. Saudara Ben Flash dari satu momen kill didapatkan. Nile versus everybody. Damage-nya tidak bisa karena tas terlalu sakit. Killing spree bahkan didapatkan di bottom lane. EVOS Legends mengamuk dan bahkan menumbangkan 2 peran yang sangat penting dari para pasukan dari Gig. Dan ini adalah efek dari damage yang dimiliki sama seorang Tas yang tadi kami udah sempat bilang. Dengan Lethal Injection, dia punya setidaknya satu Magic Wand yang akan memberikan damage ledakan lagi. Dengan adanya satu Electrifying Beats yang harus dihindari oleh pemain-main dari Gig. Tadi kita udah mention ya, Iya, ini bayangin Baloy aja belum ada Genius One, tumbang. plus dia sekarang Dia sekarang udah punya Genius One dan itu bakal bener-bener meledak banget di arah bottom lane. Bahkan Nile-nya dia mencoba untuk mendinai damage tersebut dengan Tonros tapi nggak bisa. Karena balik lagi Electrifying Beats 8 nada, 8 ketukan dan Fluffy baru saja mengeluarkan penalty zone-nya. But it's okay, kayaknya Turtle setup bakal ada di kedua kubu. Karena balik lagi ready ultimate-nya dari Dreams
Ready ultimate dari Baloyski, hanya saja Baloyski tidak memiliki flicker. Mungkin ini akan menjadi ancaman juga bagi Geek Farm ketika mereka belum siap untuk melakukan setup. Oke, langsung ada bottom lane. Watch out, watch out, watch out. Berhasil mendapatkan satu poin kill dari bottom lane. Memang untuk menumbangkan Geek, mereka butuh memotong palanya. Sedangkan kepala Geek itu memang berada di arah Baloyski. Dan di arah Turtle ada sedikit berkutat. 1 versus 2. Dicoba dihajar dan bahkan take over Retribution yang berhasil mendapatkan Nile, berhasil mendapatkan Turtle. Bahkan Luke, kalau dia tidak segera untuk mundur, dia bisa menjadi korban selanjutnya. Dan langsung ada Farsha. Dream is coming up. Itu kan seorang Aboy, mencoba untuk menutup. Rosen pasti didapatkan. Satu beban skill, itu kan oleh seorang Luke. Dan Luke memilih untuk mundur ke arah belakang. Iya. Purify-nya bahkan digunakan lagi dan lagi ya. Terus-terusan, bahkan tempo permainan dari EVOS saja semakin lebih cepat setelah mendapatkan Turtle. Oke, Turtle yang pertama dilepaskan, tapi balik lagi Aboy-nya. Aboy benar-benar gak dapetin posisi yang bagus, Momochan. Tapi satu buah Iron Hawk ternyata tidak mengenai ke arah seorang Tas. Bahkan sekarang mungkin Dreams yang bisa aja untuk menculik ke arah Baloy. Namun kalau tadi Oji udah bahas, kalau bertemu sama Geek itu emang harus kepala desanya yang diculik. Dan Baloy terculik sampai ke 3 kali di area 6 menit game kita berjalan. Dan ini dia, Joy yang akhirnya bisa didapatkan oleh EVOS Legends ketika berhadapan dengan Geek Farm. Karena di babak playoff season yang ke-11, Iya. kebetulan Geek Farm ini dapetin terus Joy-nya, Momochan. Fatalingnya berhasil. Bahkan di depan sana kembali Baloyski berhasil menjadi korban. Kembali EVOS Legends targeting memakan 4 kali Baloyski dengan sangat lahap ditelan bulat-bulat. Tapi di arah top lane, mereka mencoba untuk melakukan teamfight kembali. Marky masih menjadi pilihan utama. Federer Strike mencoba untuk mengusir seorang Dream. Tapi nampaknya ini adalah kesalahan karena dipaksa oleh Tas. Lihat Aboy, where are you going? Nile versus everybody. Nile, what are you doing? Nampaknya Nile ini bukan keputusan yang tepat kalau dia masuk ke dalam. Membuat dirinya bisa menjadi korban selanjutnya. Nile harus mundur, damage terlalu sakit. Wah, ini dia bagaimana cepatnya tempo permainan ketika memang Baloyski didapatkan. Karena balik lagi tidak ada pick of power yang kuat dari Geek Farm kecuali dari Baloyski ketika dia menggunakan Bloody Hunt. Solusinya apa? Solusi winning condition dari Geek Farm sekarang berubah. Dia harus mencari Dreams terlebih dahulu, baru mungkin dia akan bermain dengan front to back. Dia punya Kari, mereka punya Marky di sini dari Geek Farm. Mereka tidak akan ragu-ragu untuk bermain front to back, Momochan. Oke, tapi sebelum itu langsung ada battle lane. Dikeluarkan berhasil mendapatkan satu point kill. Balik kembali menjadi korban kekerasan Tas. Tapi Tas tidak mau tinggal diam. Tas ingin lebih. The game for triple kill. Nile what are you doing? Mencoba untuk mendapatkan satu buah point kill lagi. Bukan keputusan yang baik. 2 kali Nile begitu. Momochan. Nile udah mulai bisa meredam emosinya, Momochan. Ini terlalu mengambil resiko dari Nile 1 versus 4 di area teamfight yang lagi dimenangkan sama pemain-main EVOS dengan perbedaan Emerald 2.800. Hampir menyentuh angka 3.000 tapi ternyata Nile dia masih mau mencari dan mengambil resiko yang sangat amat membuat Geek tentunya akan semakin ketinggalan dari segi semua objektif ini, Be. Oke, tempo permainan one for all for one, ini tuh dilakukan kalau mereka benar-benar kayak semuanya datang. Tapi ini masalahnya, balonya diambil satu-satu, terus tiba-tiba looknya juga tumbang satu-satu. Selanjutnya targetnya berubah karena Nile. Ini bukan satu demi satu masuk, ini benar-benar malah di pick off balik oleh EVOS Legends. Dan mereka memaksimalkan potensi tersebut agar nantinya damage deal dari Geek Farm itu tidak maksimal. Lihat dari tadi Aboy yang sudah 3 kali tumbangkan, dia bener-bener gak punya power spike dari segi Federal Art Strike-nya. Karena semuanya udah pada perbedaan levelnya ada. Dari segi item defense-nya juga udah ready. Dreams udah punya Dominance Ice. Dan bahkan dia punya Silent Robe, jadi dia gak akan ragu untuk ngebadanin magic damage dari Geek Farm. Aboy dan Marky ini tuh butuh space banget, di-create sama, mungkin diciptakan sama Baloyski. Tapi Baloynya ke pick off terus menerus sampai dibikin gak nyaman. Kalau kita mungkin ngomongin masalah draft, Baloy pasti bakalan ditutup semua hero-nya. Tapi di match kali ini EVOS mereka bahkan mendinai semua pergerakan dari Baloy. Oke, tapi dengan adanya immune yang dilakukan oleh seorang Tas dan langsung ada maciman yang mantap. Di-cover dengan Kepotar. Di belakang sana Dreams masih ada Fatal Lane. What's up? What's up? 2 point kill hilang. Dibalikan kembali. Outplay from EVOS Legends. Wah, ini outplay yang benar-benar berbahaya banget. Karena apa? Karena Hijume ini datang dengan flicker, Cloud Altar di tengah-tengah teamfight dan bahkan Brans hampir saja membuat sebuah movement yang sangat beresiko di arah top lane. Namun Tas juga sama, dia benar-benar deliver damage on point, tapi selalu ada pertukaran trade dari EVOS Legends dan itu berawal dari Dreams.
Fataling yang on point, Ijume yang covernya cepat dan deliver damage yang komplit. Ada satu kalimat buat Brans. Pelan-pelan Pak Sufin. Pelan-pelan Pak Sufin. Pelan-pelan Pak Sufin. Bener, gak boleh terlalu terburu-buru Momochan ya. Iya, dan tentunya dengan pergerakan yang mungkin bisa dibilang EVO sebenarnya mereka dapetin semua map controlnya, mereka masuk invasi ke area jungle, mereka dapetin beberapa objektif yang dibutuhkan semenjak mungkin turtle yang ketiga. Ini udah dipegang semua dari segi laning bawah, laning tengah dan juga laning atas. Dan bahkan Geek mereka nggak punya kesempatan gimana caranya mereka bisa ngebalikin keadaan di sini. Aku nggak ngelihat Balo yang bisa dapetin satu buah Iron Hook dan bahkan dikombo dengan Bloodihan. Iron Hook itu jadi permasalahan, itu yang pertama. Tapi siapapun yang di Bloodihan itu pasti bakal dimakan sama EVOS Legends. Tapi Tas, where are you going? Mencoba mendapatkan satu poin kill dan Bloodihan shutdown terjadi di arah top lane. Lihat fight time yang terjadi diberikan oleh para pasukan dari K-Flam. Menuju ke arah belakang Avoy, tidak lagi Purify Gaming. Fokus menuju sosok best turret yang ternyata pasifnya masih berhasil untuk menyelamatkan best turret dari Geek Fam. Tapi nggak hanya di situ, dia juga udah standby karena Wolf sebentar lagi akan maju, Profesor. masalahnya Dreams belum mengeluarkan Fatalingnya. Dia juga ready dengan Flicker dan untuk saat ini Tas walaupun dia tidak hadir, tapi tim fight-nya bisa jadi bakal bahaya. Pancing Mania mantap! Berhasil mendapatkan satu, tapi di depan sana Marki mencoba versus everybody. Bukan tumbangi begitu saja. Dan Nile udah gak bisa kemana-mana. Ingat Dreams masih punya Flicker. Dreams masih punya Fataling. Mereka 4 versus 5. Dan mungkin lebih menunggu ke arah Tas berada. Iya, lebih bermain, lebih disiplin tentunya dari EVOS Legends sendiri. Mereka tahu 4 pemain yang tersisa tanpa adanya Tas ini akan semakin sedikit sulit. Geek Farm tentunya mereka masih punya chance untuk kembaliin keadaan, tapi masalahnya mereka butuh look. Mereka butuh kondisi di mana look ini ikut team fight. Karena Balo Basil Gaming! Fataling! Belum dikeluarkan, dia baru hanya bermain dengan perfect match begitu saja karena Dreams yang sebenarnya akan coba datang. Udah karena lagi Purify dan serang Aboy. Dan cuma ada satu Purify yang dipegang oleh para pasukan K-Fam. France, damage-nya terlalu besar KB. Damage-nya gak bisa dibendung Momochan. Ini benar-benar harus bermain lebih sabar lagi, Profesor. Wah ini dia, dengan lagi-lagi Flicker dan juga Fataling yang masih ditahan, Dreams masih benar-benar menjadi misteri untuk teman-teman dari Geek Farm. Apakah itu momennya? Fatalingnya gagal! Mundur ke arah belakang, Aboy mencoba terbang menuju ke arah Brawl. Tapi Luke menyelesaikan Kurtaltan di depan sana, berhasil mendapatkan satu. Mati Mania fatal! Dapetin Dream dan hilang 2 player EVOS Legends termakan oleh Geek Farm. dikarenakan gagal untuk menculik ke arah Aboy, terlalu memaksakan team fight di area turret base-nya, EVOS mereka dimakan 2 pemainnya. Dan bahkan Fluffy yang mencoba untuk mengincar ke arah Marki ini pun gagal karena Marki ingat dia masih punya Phantom Step, dia masih bisa mundur. Dia punya flicker yang memang belum digunakan tapi setidaknya itu cukup untuk menghalau keberadaan dari seorang Fluffy yang dimana untuk itemnya ini kayaknya dari seorang Marki dia udah punya Wind of Nature tentunya Be. Ya itu dia, targetnya harus diubah sekarang. Dreams, dia tahu harusnya bahwa Aboy memiliki Purify. Dan Purify ini bisa menjadi sebuah jawaban dari Fataling. Baloy selalu membuat move dan ini dia yang mengerikan dari Geek Farm. Jangan pernah membiarkan Geek Farm mendapatkan momentumnya. Karena momentum seperti ini bisa saja membuat EVOS Legends termakan dengan permainan front to back dari Geek Farm. Apalagi Marki, dari tadi dia belum ditumbangkan. Walaupun tanpa Purify loh, dia tidak diangkat oleh Dreams karena positioning yang dia miliki sangat-sangat safe di lini belakang. Geek Farm sekarang mencari momen. Mancing Mania mantap, dapetin satu pemain kill, dibalikan kembali keadaannya. Nile Sakaratul Maut, Fataling untuk satu orang Balesti. Tapi nampaknya itu pertukaran yang cukup adil. Melihat potensi ada Luke di depan sana, bahkan coba di cover oleh para pasukan dari EVOS Legends dan France mengubah senjatanya kali ini dengan Renner. Oh my god, nampaknya Dreams masih mau lebih untuk mencoba melakukan cover saja, Profesor. Ini dia, satu Renner yang ternyata mendapatkan godlike anyway. Dan team fight sepertinya akan berlanjut. Nile? Nile mundur ke arah belakang, Flickernya gagal didapatkan tapi Tas! Benar-benar double kill dari seorang Brass, dipaksa begitu saja. Lordnya bahkan belum selesai Momochan. Iya ini terlalu lagi-lagi Nile selalu mengambil resiko yang aku nggak tahu sih, aku merasa itu nggak dibutuhkan Be. Kayak dia tahu nggak ada Baloyski di area depan, dia tahu Luke bahkan nggak ada. 2 frontliner kuat dari Geek ini yang bakal jadi mungkin jaminan untuk pemain-pemain dari Geek mereka bisa ngedealing damage dari sisi belakang. Ya mungkin apa ya, decision dari awal ketika memang Baloyski-nya tumbang, lebih baik mundur dari Geek Farm. Mereka lebih baik defense karena mereka punya carry di late game. Buat sekarang Fluffy bakal berbahaya dengan penalty zone dan Dreams punya flicker. Dreams punya flicker, Dreams Coach Gaming belum menuju ke arah belakang. Masih coba untuk bertahan dan Fataling gagal! Tidak diangkat! Spray down diberikan oleh para pasukan
dari EVOS. Dapatkan kesalahan keluarga dengan tidak ada bahaya sama sekali. Buang source skill yang cukup lumayan mubazir menurut gua. Bahkan Blackout! Masih mania mantap! Shutdown terjadi, membuat Prans hilang. Source skill banyak yang keluar, tapi itu mubazir menurut gua, Profesor. Ya itu tadi yang sempat kita bilang, jangan biarkan Geek Farm mendapatkan momentumnya. Karena ingat dia membawa Franco Kari, bakal instant kill. Even itu bermain front to back, dan Dreams belum menemukan komposisi terbaiknya, positioning terbaiknya dia untuk menangkap Marky. Di sisi lain, Baloyski bener-bener amazing banget dengan Iron Hook-nya, dan Aboy sekarang dia udah punya Purify, ditambah lagi Winter Truncheon. By instant replay kita melihat bagaimana effortnya teman-teman dari Geek Farm yang mencoba untuk mengambil resiko. Berawal dari Hijume ditumbangkan, mau tidak mau pasifnya pecah. Dan kalau kita melihat dari sisi teamfight besarnya, Marky tidak tertangkap sama sekali padahal dia target utama. Dia target yang benar-benar mahal harganya dari Geek Farm dan harus dicari Momochan. Ya, dan Marky tahu banget kapan inisiasi dari Dreams ini mau dibuka dengan satu buah fatalingnya. Ketika dia flicker dan gak bisa dapetin siapapun dari Geek Farm, ini udah menjadi kerugian karena Baloy bisa aja untuk meng-counter balik semua pergerakan dan inisiasi EVOS. Oh my god, tapi semuanya itu dibalikin dengan Fatal Link. Masih ada Kurtal Terlung, menuju ke arah Blanchard untuk mendapatkan Sas Damage Gaming. Masih dengan flickernya, menuju ke arah Barke, ter-take down akhirnya. Mereka masih mau lebih Dreams, mengejar dengan perfect match, tapi lo kabur terlalu cepat dengan kehilangan 3 pemainnya. Ini membuat para pasukan EVOS mereka bisa melakukan one strike boss. Ini bencana untuk King Van Mighty. Lihat 3 lane bergerak bersamaan menuju ke arah base. Lo menjadi sosok paling depan, tapi mereka gak bisa untuk menahan damage yang besar dan one out. Oh my god, he was legend take the game one. Dan kita ngeliat ya, dari tas menggunakan Joy harus sampai bawa strategi front to back-nya untuk ngeculik 2 pemain di belakang. Ya dia ngezoning 2 pemain sekaligus, Aboy dan juga Marky. Itu udah. Dan kita melihat tadi ada 2 pria misterius, Aboy dan juga Tas. Iya. Dia Winter Truncheon barengan karena memang untuk menghindari damage ketika waktunya bersamaan. Tapi tiba-tiba. Timingnya pas banget dan tiba-tiba di belakang Baloyski udah dimakan. Ning. Electrifying Beats-nya masih menyala dan Winter memang item jawaban dari Aboy tapi itu tidak cukup. Awalnya aku yakin banget itu Winter digunakan untuk Fatal Link. Untuk deny ketika Purify tidak ready. Iya. Tapi masalah utamanya adalah ingat ada Terisla dengan penalty zone. Yes. AOE-nya terlalu banyak. Hijume akan extend team fight EVOS Legends dan mereka sudah tahu betul dengan hero area of effect ini mereka maksimalkan semuanya karena memang hanya ada satu Purify dari Geek Farm. Dan mungkin Dreams juga udah berpikir cukup panjang di menit segini. Dia coba untuk 3 kali fatal link ke arah Marky ataupun ke Aboy itu selalu gagal. Jadi kenapa dia nggak buka aja perfect match-nya untuk ngebait dan ngebiarin Tas untuk bermain di dunia dia sendiri. Wah tapi ada satu celah yang berbahaya barusan. Ketika mungkin Ranger Mas juga notice, Momochan juga notice, overextend team fight-nya sangat beresiko ketika memang semua source skill, sumber daya skillnya tuh udah dikeluarkan. Betul. Tapi balik lagi, semua bisa terjadi dan Geek Farm hampir saja mengambil celah tersebut. Namun sayangnya lagi dan lagi ketika Baloyski tertangkap, ini semua plan, semua rencana dari teman-teman Geek Farm hilang seketika. Ya, kita udah ngeliat kemarin Alter Ego yang terlalu memaksakan untuk melakukan endgame secepat Itu mungkin. salah satunya. Itu salah satunya dan hampir saja EVOS melakukan hal yang sama. Namun ternyata bermain disiplin dan aku mungkin bisa bilang kalimat ini nggak cuma buat Brans tapi pemain dari EVOS Legends pelan-pelan saja